Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. Gini guys, gue tahu kalau ngomongin soal hubungan tuh nggak pernah sederhana. Kadang bukan soal masih sayang atau enggak, tapi soal gimana caranya kamu bisa tetap waras setelah semuanya selesai. Jadi, di obrolan kali ini, gue nggak bakal kasih tips murahan kayak chat dia biar kangen atau posting story biar dia nyesel. Nggak, kita bakal bahas hal yang lebih nyata. Soal gimana caranya berhenti maksa sesuatu yang udah jelas nggak buat kamu. Gimana belajar lepas, dan gimana balik jadi diri yang utuh tanpa harus bergantung sama siapapun. Ini bukan tentang trik biar dia balik, tapi tentang proses biar kamu sendiri yang balik ke versi terbaik dari diri kamu. Oke, let's break it down teman-teman. Guys, gini ya. Udah, stop ngechat dia, stop nelpon, stop cari-cari alasan buat ketemu. Serius deh. Nih, dengerin baik-baik. Kalau dia udah tahu perasaan kamu, udah tahu kamu suka sama dia, tapi dia tetap nggak ngerespon balik, ya udah. Mau dia pernah nolak kamu, mutusin hubungan, ngilang pelan-pelan, atau cuman nge-friendzone-in aja, intinya dia udah tahu kamu ngerasa apa. Kalau emang dia mau bareng kamu, dari awal juga udah bareng kan? Jadi nggak perlu maksa keadaan dengan ngechat terus, nelpon tiap hari, atau nggak sengaja nongol di tempat yang kamu tahu dia bakal ada di situ. Percaya deh, itu nggak bakal ngubah apa-apa. Kamu udah ngelakuin cukup banyak, dia udah tahu. Jadi, langkah paling keren yang bisa kamu lakuin sekarang adalah nggak ngapa-ngapain. Iya, bener. Kadang diam justru langkah paling kuat. Waktunya tarik diri, kasih ruang, dan biarin dia ngerasain kehilangan kamu. Emang nggak gampang, apalagi kalau kalian masih satu kampus, satu kantor, atau punya urusan bareng kayak anak atau kerjaan. Tapi sebisa mungkin, hilanglah pelan-pelan dari kehidupannya. Bukan buat drama, tapi buat nunjukin kamu udah cukup berjuang, sekarang giliran dia yang mikir. Nah, gini nih. Kadang emang nggak segampang itu buat ngilang total dari hidup seseorang. Tapi kalau situasimu udah clean, nggak kerja bareng, nggak satu kampus, nggak punya urusan bareng kayak anak, rumah, atau urusan mantan suami istri, berarti kamu punya peluang besar buat bener-bener lepas dan mulai mode no contact. Kalau kalian cuma sempet deket atau pacaran doang, ya udah, sekarang waktunya tarik diri dan lihat siapa yang sebenarnya masih peduli. Kadang orang cuma butuh kehilangan buat sadar apa yang dia punya. Jadi, kalau kamu beneran ngilang dan dia masih punya rasa, cepet atau lambat dia bakal nyadar, kok dia nggak ngechat aku lagi ya? Dan kalau memang masih ada perasaan, dia bakal cari cara buat nyamperin kamu lagi. Percaya deh, yang bener-bener sayang nggak bakal tahan diem lama-lama. Tapi kalau ternyata dia nggak nyari kamu lagi, ya jangan sedih. Artinya emang bukan dia orangnya. Kamu malah diuntungkan karena semesta baru aja bantu bersihin jalan kamu dari orang yang nggak sepenuhnya pengen ada di hidupmu. Jadi mau dia balik atau enggak, dua-duanya tetap kemenangan buat kamu. Kalau balik, mungkin masih ada kesempatan. Tapi kalau enggak, berarti waktunya buka bab baru. Bye yang lama, welcome yang baru. Oke, lanjut ya. Jadi gini ya, dua situasi tadi tuh sebenarnya sama-sama win buat kamu. Dua-duanya ngasih jawaban jelas, mana yang emang takdir kamu dan mana yang cuma numpang lewat. Kalau ternyata dia masih punya rasa dan emang ditakdirin bareng kamu, percaya deh, dia bakal balik sendiri tanpa perlu kamu ngejar. Tapi kalau enggak balik, ya udah, itu tandanya semesta lagi ngasih kamu izin buat buka bab baru dan nemuin seseorang yang lebih cocok, lebih tulus, dan lebih sejalan sama hidup kamu. Nah, masalahnya beda cerita kalau kamu masih harus sering ketemu sama dia. Entah karena masih satu kantor, satu kampus, masih punya urusan bareng kayak anak, rumah, atau urusan legal yang belum kelar. Pokoknya situasi di mana kamu nggak bisa full ngilang. Terus gimana caranya tetap bisa jaga jarak dan ngelakuin no contact tanpa kelihatan childish atau drama? Kuncinya, jangan lebay, jangan dingin banget, tapi juga jangan terlalu ramah. Banyak orang salah kaprah, dikira cuek beku tuh tanda move on. Padahal malah kelihatan kayak kamu masih kebawa emosi. Kalau kamu jutek atau pura-pura nggak lihat dia, itu justru nunjukin kalau kamu masih kesentil. Kayak, masih ngaruh banget nih orang buat dia. Dan kamu nggak mau kelihatan kayak gitu kan? Cara paling keren adalah tampil tenang dan effortless. Bayangin aja kamu lagi nyapa orang yang kamu kenal di kantor atau kampus tapi nggak deket-deket amat. Bukan temen nongkrong tapi juga bukan musuh.
Kalau ketemu kamu cuma bilang, hai, apa kabar? Terus lanjut jalan lagi. Nggak ada drama, nggak ada vibes aneh. Pure casual aja. Nah, gitu juga cara kamu harus bersikap ke dia. Tetap sopan, tetap santai, tapi flat. Nggak usah kelihatan excited, tapi juga nggak ngelihatin muka bete. Kalau kebetulan ketemu, ngobrol seperlunya, senyum dikit biar nggak awkward. Terus pamit duluan. Itu penting banget. Kamu yang harus duluan ngakhirin obrolan. Karena kalau kamu masih nunggu dia yang nutup pembicaraan, atau kamu malah nambahin topik biar bisa ngobrol lebih lama, itu tandanya kamu balik lagi ke kebiasaan lama. Terlalu ngejar, terlalu ngasih energi ke orang yang udah tahu banget kamu ngerasa apa. Dan itu tuh yang harus kamu stop. Nah, lanjut guys. Ingat lagi ya, kalau dia udah tahu kamu suka, kamu udah ngelakuin cukup banyak. Bahkan mungkin terlalu banyak. Jadi sekarang bukan waktunya ngasih lebih, tapi justru ngurangin banget. Tunjukin lewat sikap kalau kamu udah chill, udah nggak ngarep, dan udah naik level dari drama yang sama. Jadi kalau kamu emang masih harus ngobrol sama dia, entah karena kerja bareng, kuliah bareng, atau masih ada urusan yang belum kelar, ngobrolnya cukup singkat aja. Nggak usah bertele-tele, tapi tetap ramah, sopan, dan punya aura positif. Tunjukin kalau kamu chill, bukan lagi yang baperan atau nyimpen perasaan lama. Misalnya cukup bilang hal ringan kayak, semoga harimu seru ya, terus lanjut jalan. Simple, clean, classy. Dan ingat, kamu yang harus duluan nutup percakapan itu. Kenapa penting? Karena kalau ternyata dia masih punya rasa, posisi kamu jadi kebalik. Sekarang dia yang harus ngejar kamu. Dia yang mulai mikir, kok dia sekarang santai banget ya? Dan pelan-pelan, energi itu bakal bikin dia penasaran. Itulah momen dimana kamu akhirnya balik pegang kendali tanpa harus ngejar, tanpa harus ngemis perhatian. Ini posisi paling ideal kalau kamu masih satu lingkungan sama dia, tapi pengen tetap main taktik no contact dengan elegan. Kamu bisa banget balik lagi ke pembahasan ini kapanpun buat ngingetin diri sendiri. Misalnya, sebelum berangkat kerja, sebelum masuk kelas, atau sebelum ketemu dia, biar kamu tetap ingat gimana caranya ngatur sikap, biar kelihatan tenang, dewasa, tapi tetap punya power. Nah, beda cerita kalau alasan kamu nggak bisa full no contact itu karena urusan orang dewasa, misalnya masih ada anak bareng, masih punya cicilan rumah, atau hal-hal penting yang emang butuh komunikasi rutin. Dalam kasus kayak gini, kamu harus ganti mode ke hubungan profesional. Jadi setiap interaksi harus berasa kayak obrolan kerja, bukan drama masa lalu. Kalau mau ngobrol, cukup bahas hal yang perlu aja. Jadwal anak, tagihan, urusan rumah, gitu-gitu. Jangan mulai bahas perasaan, kenangan, atau dulu kamu tuh, karena itu bakal ngebuka lagi pintu yang harusnya udah ditutup rapet-rapet. Kalau dia yang mulai ngomongin masa lalu, boleh aja kamu respon sopan, tapi jangan ngikut ke arah sana. Sikap kamu harus tetap hangat, tapi netral. Bayangin aja kamu lagi ngobrol sama rekan kerja yang kamu hormatin tapi nggak punya hubungan personal apapun. Sapa seperlunya kayak, hai, gimana kabarnya? Semoga baik ya. Terus langsung lanjut ke inti pembahasan. Obrolan sedikit nggak apa-apa, tapi habis itu balik fokus ke hal penting. Intinya, jaga interaksi tetap positif tapi profesional. Bukan buat jaga jarak doang, tapi juga buat jaga harga diri dan ketenangan mental kamu sendiri. Karena di titik ini, kamu udah nggak lagi main di level, aku masih mau dia balik, tapi udah naik ke level, aku cuma mau hidupku damai dan seimbang. Nah, lanjut ya. Jadi kalau kamu masih harus komunikasi karena hal-hal penting, kayak ngatur jadwal anak, bagi waktu siapa yang jemput siapa, atau lagi ngurus perceraian dan urusan hukum lain, ya udah, lakuin aja secukupnya. Fokus ke topik yang memang perlu dibahas. Begitu semua udah kelar, rencana udah disepakati, atau urusan udah selesai, langsung akhiri obrolannya dan lanjut jalan. Gampang banget sebenarnya. Asal kamu tahu cara jaga diri biar nggak kebawa perasaan lagi. Intinya, kamu harus bisa jaga obrolan tetap netral dan nggak emosional. Anggap dia tuh kayak rekan kerja. Orang yang kamu hormatin, tetap sopan sama dia. Tapi kamu juga tahu batasnya. Kamu nggak bakal ngajak dia nongkrong setelah jam kerja. Kamu nggak bakal cerita hal pribadi. Dan kamu nggak bakal berusaha nyari perhatian lebih. Jadi setiap ngobrol, mindsetnya cuma satu. Ini urusan kerjaan, bukan urusan perasaan. Bayangin aja kayak lagi di kantor, lagi pengen cepet-cepet nyelesain kerjaan biar bisa pulang, dan ketemu orang-orang yang kamu beneran mau bareng. Kamu ngobrol secukupnya, tetap sopan,
Tetap profesional, tapi di kepala kamu udah tahu. Begitu ini kelar, gue balik fokus ke hidup gue sendiri. Nah, itu mindset yang harus kamu bawa tiap kali ketemu atau ngobrol sama dia. Kamu boleh banget tetap ramah dan senyum kecil, tapi jangan sampai obrolan masuk ke ranah pribadi. Kalau dia tiba-tiba mulai ngebahas hal-hal emosional, kayak perasaan setelah putus, atau nostalgia masa lalu, kamu boleh dengerin sebentar, tapi jangan terlalu dalam. Jangan kasih celah buat drama lama masuk lagi. Kalau kamu ngerasa arah obrolan udah mulai ke hal yang nggak produktif, langsung aja pelan-pelan potong percakapan itu dengan sopan. Bisa bilang kayak, "Oke, nanti kita bahas lagi ya kalau udah waktunya," atau, "Sip, makasih infonya, aku lanjut dulu ya." Tutup dengan elegan, bukan dengan emosi. Dan ingat, bahkan kalau kamu masih punya rasa dan pengen dia balik, jangan biarin obrolan berhenti di situ doang kalau nggak ada kejelasan. Kalau dia ngomongin perasaan, tapi nggak nunjukin langkah nyata buat memperbaiki hubungan, kamu tetap harus bisa berhenti. Jangan kebawa omongan manis. Jangan baper sama nostalgia. Karena di titik ini, kamu bukan lagi orang yang ngejar, tapi orang yang punya kendali. Jadi kuncinya, obrolan cukup, sopan, profesional, dan selalu kamu yang nutup duluan. Karena setiap kali kamu bisa ngelakuin itu, kamu bukan cuma nunjukin kedewasaan, tapi juga kasih sinyal ke diri kamu sendiri. Bahwa kamu udah kuat, udah sadar arah, dan udah nggak butuh validasi dari seseorang yang dulu pernah kamu kejar. Kalau obrolan sama dia udah mulai ke arah yang nggak jelas, kayak dia cuma ngeluh soal hidup, ngeluh soal mantan, yang notabene kamu, atau cuma ngebahas hal-hal negatif tanpa arah yang bikin kalian bisa baikan, atau move on dengan sehat, ya udah, potong aja obrolannya dengan halus tapi tegas. Kamu bisa bilang sesuatu yang tenang tapi berkelas, misalnya, "Iya, aku ngerti banget. Namanya juga putus ya, pasti nggak enak. Tapi ya udahlah, ini bagian dari hidup. Kita berdua juga berhak dapat kebahagiaan yang baru dan hubungan yang lebih sehat." Tutup dengan vibe positif. Jangan kebawa suasana murungnya. Kalau dia masih ngeluh terus, cukup ucapin hal ringan kayak, "Semoga harimu lancar ya." Atau kalau konteksnya soal anak, "Semoga anak-anak happy hari ini." Terus kamu lanjut jalan, tanpa drama, tanpa basa-basi tambahan. Karena intinya kamu udah ngelakuin bagian kamu dengan elegan. Dan sekarang waktunya dia yang nangkep sinyal kalau kamu udah bukan orang yang bisa dia tarik-tarik seenaknya. Nah, buat kamu yang masih terikat sama urusan bareng, kayak cicilan rumah, urusan perceraian, atau hal-hal yang emang belum bisa kelar dalam waktu dekat, kamu tetap harus jaga pola itu. Tetap tenang, tetap profesional, tetap fokus ke urusan yang harus diberesin. Tapi begitu semuanya udah selesai, semuanya udah fix, dan gak ada alasan lagi buat komunikasi, baru deh kamu bisa full no contact 100%. Nah lanjut ya. Dan di titik itu kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana cara move on beneran? Karena kalau kamu emang masih punya rasa, masih cinta, atau masih berharap dia balik tapi ternyata nggak ada tanda-tanda dia bakal ngejar kamu lagi, kamu harus belajar pelan-pelan untuk nerima. Move on itu bukan soal pura-pura kuat, tapi soal sadar kalau kamu udah cukup berjuang, dan sekarang waktunya belajar dari pengalaman itu. Cara paling bijak buat mulai move on adalah dengan ngaca ke diri sendiri dulu. Bukan nyalahin dia, tapi bener-bener refleksi. Hal apa aja yang mungkin kamu salahin waktu itu? Hal apa yang kamu lakuin dengan benar? Dan bagian mana dari diri kamu yang pengen kamu bawa ke hubungan berikutnya? Sama bagian mana yang harus kamu tinggalin di masa lalu? Karena hal paling nyesek tuh bukan kehilangan seseorang, tapi ngulang kesalahan yang sama di hubungan berikutnya. Jadi daripada terus nunggu dia sadar atau berharap dia balik, lebih baik kamu fokus ngebentuk versi terbaik dari diri kamu. Supaya nanti, ketika orang baru datang, kamu udah siap. Bukan karena butuh pelarian, tapi karena kamu udah tumbuh, udah kuat, dan udah ngerti cara mencintai dengan lebih dewasa. Nah lanjut ya. Kadang emang rasanya kayak, "Duh, dia tuh yang salah banget kok, aku nggak ngapa-ngapain," dan bisa jadi itu benar. Bisa aja 99% salahnya ada di dia, dan cuma 1% di kamu. Atau bahkan 100% semua kesalahan ada di dia, kamu bener-bener nggak salah apa-apa. Tapi, coba deh, pelan-pelan refleksi, tarik napas, dan jujur sama diri sendiri. Pasti ada hal kecil yang sebenarnya bisa kamu lakuin lebih baik. Dan justru hal-hal kecil itulah yang harus kamu fokusin sekarang. Karena gini, kamu udah nggak bisa ngubah dia. Semua keputusan, sikap, dan kesalahan yang dia buat, itu udah tanggung jawab dia sendiri.
Kamu nggak bisa ngontrol gimana dia bersikap, nggak bisa maksa dia sadar, dan nggak bisa maksa dia berubah. Tapi kamu masih punya satu hal yang bisa kamu kendaliin sepenuhnya, diri kamu sendiri. Jadi, daripada terus ngeluh, kenapa dia kayak gitu, coba ubah arah pikirannya. Jadi, gimana caranya gue bisa lebih bijak lain kali? Gimana biar kamu nggak kejebak di situasi yang sama lagi di masa depan? Itu cara terbaik buat ngasih hadiah ke diri sendiri. Waktu buat mikir, introspeksi, dan nyiapin diri biar versi kamu yang berikutnya jauh lebih kuat dan sadar. Nah, lanjut ya. Kadang kita kejebak di hubungan yang toksik bukan karena nggak tahu, tapi karena kita milih buat nggak dengar alarm merah yang udah bunyi dari awal. Kayak ada tanda-tanda aneh, tapi kita pura-pura nggak lihat karena udah keburu baper. Dan ini tuh kejadian ke banyak orang, bukan cuman kamu aja. Misalnya nih, waktu awal-awal PDKT, orangnya udah ngomong hal yang bikin kamu mikir, ini kok agak aneh ya? Tapi karena masih di fase bucin dan semuanya terasa indah, akhirnya kamu anggap itu bercanda. Nah, itu tuh red flag yang sering banget di-skip. Gue pernah dengar cerita orang juga yang ngalamin hal kayak gini. Di bulan pertama pacaran, pas lagi lucu-lucunya, pasangannya tiba-tiba nanya, "Kalau aku selingkuh, kamu bakal ngapain?" Nah, harusnya di situ alarm udah bunyi, kenceng banget. Tapi karena udah sayang, ya udah, dijalanin aja. Akhirnya beneran kejadian, diselingkuhin berkali-kali. Dan hal kayak gitu, bukan soal kamu bodoh, tapi soal kamu pengen percaya. Kamu pengen lihat sisi baik dari orang yang kamu sayang, padahal sinyal merahnya udah nongol dari awal. Tapi nggak apa-apa, dari situ kamu belajar. Kamu jadi tahu, next time jangan tutup mata sama red flag sekecil apapun. Karena cinta itu penting, tapi sadar diri juga jauh lebih penting. Jadi gini, waktu itu sebenarnya kamu belum tahu apakah dia beneran selingkuh atau enggak. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, dari cara dia ngomong waktu nanya, "Kalau aku selingkuh, kamu bakal ngapain?" Itu udah cukup jadi sinyal keras banget. Itu bukan pertanyaan polos. Itu bukan sekadar iseng atau bercanda. Itu tuh kayak ramalan masa depan yang sebenarnya dia kasih clue-nya dari awal. Kayak dia pengen tahu gimana reaksi kamu nanti. Karena diam-diam dia tahu, cepet atau lambat, dia bakal ngelakuin hal itu juga. Dan sayangnya, waktu itu kamu terlalu keasikan sama rasa suka. Terlalu kebawa euforia hubungan baru, terlalu fokus sama gimana serunya bareng dia, gimana menariknya dia, gimana nyamannya rasanya punya seseorang. Sampai-sampai sinyal merah yang udah nyala terang di kepala kamu, malah kamu matiin sendiri. Kamu pura-pura nggak dengar suara hati kecil yang bilang, ini kayaknya bakal jadi masalah deh. Lucunya, walau itu kejadian udah lama banget, mungkin udah lebih dari 10 tahun lalu, kalimat itu masih nempel jelas di kepala. Kayak masih bisa keinget tone suaranya, cara dia ngomong, ekspresinya, semuanya. Karena di momen itu sebenarnya kamu udah ngerasa ada yang aneh. Instingmu udah teriak, tapi kamu cuekin karena cinta lagi lucu-lucunya. Dan iya, akhirnya bener aja, semuanya kejadian persis kayak yang kamu takutkan. Tapi dari situ kamu akhirnya belajar hal penting banget. Setelah hubungan itu selesai dan kamu benar-benar punya keberanian buat bilang, "Udah, cukup, gue nggak balik lagi." Kamu mulai punya satu prinsip baru. Gue nggak boleh buta lagi sama tanda-tanda kecil yang aneh di awal. Sekarang setiap kali kamu deket sama orang baru, kamu lebih waspada. Bukan karena trauma, tapi karena kamu udah pinter baca situasi. Kamu udah tahu gimana caranya bedain mana yang sekadar aneh tapi lucu, sama mana yang aneh tapi berpotensi bahaya. Kamu udah belajar buat nggak gampang kebawa suasana, nggak gampang jatuh cuman karena chemistry atau rasa nyaman yang datang cepat. Dan itu, jujur aja, adalah salah satu pelajaran paling berharga dari sebuah hubungan gagal. Bahwa kadang, red flag itu udah muncul dari awal. Tapi cinta sering banget bikin kita pura-pura buta. Sekarang kamu tahu cinta boleh bikin deg-degan, tapi jangan sampai bikin kamu kehilangan logika. Nah lanjut, walaupun kedengarannya mungkin nggak seromantis film-film, pas kamu lagi mulai kenalan sama orang baru atau lagi jalan bareng seseorang, kamu tuh harus bisa tetap keep it cool. Maksudnya gini, jangan langsung kebawa perasaan cuman karena dia cakep banget, ganteng banget, atau punya vibe yang bikin kamu ngerasa, wah ini dia nih orangnya. Kadang orang yang kelihatannya sempurna di awal justru punya sinyal kecil yang aneh. Dan kalau kamu nggak peka, bisa-bisa kamu kejebak lagi di situasi yang sama kayak dulu. Jadi pas kamu lagi dating atau lagi PDKT, kamu perlu punya jarak emosional dikit biar bisa ngeliat dengan jernih.
orang ini beneran cocok nggak sih buat gue? Emang sih, dia mungkin seru banget. Lucu, punya senyum yang bisa bikin dunia berhenti muter. Tapi kalau cara dia ngomong, cara dia mikir, atau hal-hal kecil yang dia ucapin tuh bikin alarm di kepala kamu nyala, ya jangan diabaikan. Dengerin insting itu. Kadang feeling tuh lebih jujur daripada logika. Karena gini, ya, dia mungkin super menarik. Punya aura yang bikin kamu deg-degan tiap lihat story-nya. Tapi pertanyaannya, apakah dia bakal jadi pasangan yang baik? Apakah dia bakal bikin kamu tenang, bukan malah insecure? Apakah dia ngomong hal-hal yang bikin kamu ngerasa nyaman? Atau justru bikin kamu mikir, ini kok kayak red flag ya? Nah, kalau udah mulai muncul rasa was-was kayak gitu, itu tandanya kamu harus slow down dikit. Kalau kamu bisa tahan diri buat nggak langsung baper sama orang yang ngasih tanda-tanda aneh, dan kamu fokus buat buka hati cuma buat orang yang vibes-nya sehat, percayalah, hubungan kamu nanti bakal jauh lebih stabil dan nggak drama. Tapi semua itu berawal dari satu hal penting banget, refleksi diri. Kamu harus jujur sama diri sendiri. Dulu gue salah di mana ya? Apa yang bisa gue perbaiki? Hal apa yang dulu gue abaikan padahal jelas-jelas tanda bahaya? Dari situ, kamu bakal ngerti pola kamu sendiri. Dan pelan-pelan kamu bakal jadi versi yang lebih kuat, lebih sadar, dan gak gampang kejebak di cinta yang salah. Dan setelah kamu bisa punya mindset itu, baru deh kamu mulai fokus ke hal-hal yang bikin kamu ngerasa hidup lagi. Mulai cari kesibukan baru, kegiatan yang bikin kamu bangga sama diri sendiri, atau target-target yang bikin kamu excited buat bangun pagi. Karena kunci buat move on bukan cuma ngelupain dia, tapi juga nemuin versi terbaik dari dirimu sendiri yang dulu sempat hilang waktu kamu lagi sibuk mencintai orang lain. Nah lanjut ya, gue tuh pengen banget kamu tuh bisa bangun setiap pagi nggak dengan rasa males tapi dengan semangat. Gue pengen kamu ngerasa excited sama hari yang bakal dijalanin, bukan malah, balik lagi ke rutinitas. Emang sih, mungkin kerjaan kamu sekarang bukan hal paling kamu suka, yang kadang bikin jenuh atau bikin mikir, gue ngapain sih di sini? Tapi di luar itu, kamu pasti punya mimpi, tujuan, atau passion lain yang bikin hati kamu nyala lagi. Nah, itu yang harus kamu kejar. Setiap kali bangun, coba pikirin. Oke, hari ini gue mungkin bakal ngelakuin hal yang biasa, tapi ini semua bagian dari proses gue buat nyampe ke hidup yang gue mau. Mulai dari hal kecil aja dulu. Dengerin lagu-lagu yang bisa bikin semangat naik lagi. Yang bikin kamu ngerasa powerful, kayak gue bisa kok. Kasih waktu buat diri kamu buat ngimpi yang gede. Bayangin, kalau hidup kamu bisa sempurna banget, kayak versi terbaik dari diri kamu. Kamu kerja di bidang yang kamu cintai, punya vibe positif, punya kehidupan yang bikin kamu bangga. Tanya ke diri sendiri, kalau gue bisa hidup versi ideal gue, itu kayak gimana ya? Terus dari situ, mulai deh gerak sedikit-sedikit ke arah situ. Setiap hari usahain ada langkah kecil buat deketin diri kamu ke mimpi itu. Dan tiap kali kamu ngerasa capek, bete, atau ngerasa stuck sama hidup, balik lagi ke sumber semangat kamu. Dengerin lagu yang bisa nyulut api di dalam diri, atau tonton sesuatu yang bikin kamu ingat lagi kenapa kamu harus terus maju. Karena gini, kalau kamu punya hal-hal yang bikin kamu bersemangat, yang bikin hidup kamu berwarna, move on tuh jadi jauh lebih gampang. Kamu nggak lagi sibuk mikirin orang yang ninggalin kamu, karena fokus kamu sekarang udah ke arah yang lebih besar. Hidup kamu sendiri. Masalahnya, banyak orang tuh ngerasa hancur banget pas ditinggal karena mereka udah bikin pasangan jadi seluruh dunia mereka. Nah, itu bahaya banget. Karena begitu orang itu pergi, boom, duniamu ikut runtuh. Padahal hidup kamu tuh lebih luas dari sekadar hubungan. Ada mimpi, ada tujuan, ada versi keren dari diri kamu yang lagi nunggu buat diwujudin. Dan kalau kamu mulai hidup buat hal-hal itu, kehilangan seseorang udah nggak lagi terasa kayak akhir dunia. Tapi cuma kayak satu bab yang udah waktunya selesai biar bab baru bisa dimulai. Oke, sebagai penutup guys. Jadi gini, kalau kamu udah punya hal-hal lain dalam hidup yang benar-benar bikin kamu semangat, yang bisa bikin kamu ngerasa hidup lagi, hal-hal yang kamu benar-benar nikmatin dari hati, itu tuh bakal jadi peredam sakit hati paling manjur. Serius. Karena pas sesuatu kayak patah hati, ditinggal, atau disakitin kejadian, rasa sakitnya bakal jauh lebih lembut, nggak sampai ngeremukin dunia kamu. Kenapa? Karena kamu udah punya sesuatu lain yang bikin kamu bangun tiap pagi dengan alasan buat lanjut hidup. Dan satu hal lagi yang jujur aja, powerful banget buat move on.
ketemu orang baru yang levelnya jauh di atas mantan kamu. Beneran, temuin seseorang yang bikin kamu ngerasa, wah, ternyata masih ada yang begini di dunia ini ya. Orang yang bukan cuma lebih menarik secara fisik, tapi juga lebih tulus, lebih baik, lebih perhatian, dan punya arah hidup yang jelas. Pokoknya, cari seseorang yang dari segala sisi lebih berkualitas daripada yang dulu bikin kamu sakit hati. Karena pas kamu udah ketemu orang kayak gitu, kamu bakal sadar sendiri, ngapain juga gue mikirin yang lama. Semua kenangan, rasa penasaran, bahkan luka yang dulu kerasa dalam banget, pelan-pelan bakal hilang. Kamu bakal move on bukan karena maksa, tapi karena hati kamu udah punya sesuatu yang baru buat diisi. Dan lucunya, semua proses yang dulu terasa berat banget, tiba-tiba aja jadi ringan banget. Intinya, jangan pernah berhenti upgrade diri. Karena semakin kamu tumbuh, semakin kamu evolve, kamu bakal otomatis narik orang-orang baru yang juga punya vibe dan energi yang lebih keren. Dan pas kamu udah di fase itu, orang yang dulu kamu pikir nggak bisa kamu lupain, malah bakal terasa kayak cuman bagian kecil dari perjalanan hidup kamu. Jadi terus fokus ke diri sendiri, terus ngejar hal yang bikin kamu hidup, dan yakin aja, yang baru nanti bakal bikin kamu bilang, oh, ini toh alasan kenapa yang dulu nggak jadi. So guys, segitu aja dulu buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.